tua masih tahan. Seorang oknum anggota polisi di Polres Kupang diduga kuat terlibat dalam kasus penipuan uang terhadap seorang ibu di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Oknum anggota polisi berinisial MR bersama dua orang lainnya bernama Y. Endraswati dan Eja Siswanto menipu dengan cara menghipnotis korban hingga mencapai 511 juta rupiah pada Agustus 2020 lalu. Mulanya, korban meminta oknum polisi MR untuk mengamankan bengkel miliknya karena telah terjadi pengerusakan oleh salah satu siswa SMP. Dari situlah, MR akhirnya membawa dua temannya yang merupakan pasangan suami istri. Seiring berjalannya waktu, korban diajak ke salah satu rumah di daerah Penfui dan tanpa sadar korban diminta minum dan makan bunga melati oleh ketiga pelaku. Setelah peristiwa itu, para pelaku mulai meminta sejumlah uang. Korban akhirnya mentransfer uang yang diminta ke rekening salah satu pelaku bernama Y. Endraswati. Menurut pengakuan korban, dirinya sampai rela menggadaikan mobil pribadi dan perhiasan, bahkan pinjam ke koperasi dan keluarga untuk memenuhi keinginan para pelaku. Oknum polisi berinisial MR. Mereka kasus penipuan ini yang saya alami pada bulan Agustus. Waktu itu ceritanya bahwa saya pergi make up. Kebetulan saya ada buka salon. Jadi saya pergi make up si Endraswati dan Eja yang akan melangsungkan pernikahan di rumah mereka di Penfui. Nah, dari situ saya mungkin diceritakan dan dirayu sehingga saya diperlakukan seperti mereka mengarang cerita bahwa si Endraswati ini adalah anak dari Soekarno. Dia adalah anak dari Soekarno dan dia melakukan penipuan itu dengan cara mereka bercerita dan juga mereka memakai ilmu hipnotis sehingga saya bisa tertipu seperti ini. Setelah sadar telah dihipnotis dan ditipu, korban akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda NTT pada 14 Desember 2020. Mediasi antara korban dan ketiga pelaku juga sudah dilakukan. Oknum anggota polisi MR juga sudah berkali-kali berjanji akan mengembalikan uang korban. Namun sampai saat ini, uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan. Korban juga mempertanyakan kinerja pihak kepolisian atas laporannya. Pasalnya, sampai saat ini oknum polisi tersebut belum dilakukan pemeriksaan dan masih melakukan tugas seperti biasa. Walaupun yang melakukan itu adalah oknum polisi, harus ditindak karena dia sudah melakukan kejahatan. Tugasnya itu untuk melindungi, mengayomi, dan mengamankan masyarakat. Tapi yang saya dapatkan sebaliknya. Jadi saya menuntut harus ada tindakan lanjut dari kasus saya ini. Saya pernah dipanggil oleh Reskrim Polda NTT dan sampai sekarang tidak ada kejelasan perkembangannya sampai mana. Saya selalu bertanya ke pihak Reskrim. Saya mengalami kerugian 511 juta. Kerugian yang saya alami itu, rincian kerugian saya itu adalah berupa mobil. Mobil Innova saya gadaikan 230. Emas, uang tabungan, saya pinjam lagi di koperasi, di luar, bahkan di saudara, itu totalnya 511 juta. Saya mau uang saya kembali. Korban meminta pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus ini dan mendesak agar para pelaku segera mengembalikan uang miliknya sebesar 511 juta rupiah. Clemens Funit, AFB TV, melaporkan.